terima kasih untuk pagi hari ini, untuk udara yang kami hirup, untuk tubuh yang masih bisa kami gerakkan untuk melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Terima kasih untuk mulut yang bisa memuji dan memuliakan Engkau. Dan biarlah tubuh kami ingin kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi persembahan yang harum. Dan biarlah telinga kami siapkan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, kau pakai hamba-Mu yang kecil sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, haleluya. Hari ini memang tidak begitu banyak karena banyak yang absen ya. Absennya karena ada acara pemberkatan pernikahan anak kita ya, yaitu Febri Insanu Majid. Nah, pemberkatannya di Bencol lah, pemberkatannya di gereja dan nanti jam 9 ya. Jadi tapi di gereja GKMI Progo ya, jam 9 pagi. Dan tentunya sanak saudara sudah banyak yang mempersiapkan dari pagi ya. Sasa, Jesse juga beberapa jemaat kayaknya ikut terlibat di dalamnya ya. Maka dari itu mungkin beberapa izin tidak bisa hadir pagi ini, mungkin sore ya. Nah, hari ini kita belajar satu tema yang menjadi tema bukan penutup ya, tapi tema terakhir sebelum besok kita masuk ke kenaikan dan lanjut ke PDP gitu ya. Nah, hari ini temanya adalah Roh Kudus meterai perjanjian. Kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus dan hari ini Roh Kudus meterai perjanjian. Bapak Ibu, Tuhan kita ini Tuhan yang perjanjian. Tuhan senang sekali berjanji, tidak hanya sekedar janji, tetapi Tuhan kasih meterainya, Tuhan kasih bukti perjanjiannya, Tuhan kasih surat kontraknya, begitulah kalau ada perjanjian ya. Masih ingat ketika Nuh ya menerima satu pewahyuan suruh bikin bahtera, terus Tuhan menghilangkan seluruh umat manusia kecuali keluarganya Nuh. Makanya kita ini semua ini keturunannya Nuh pasti ya. Masalah dari Sem, Ham atau Yafet, nah itu urusan lain. Tetapi yang jelas kita ini pasti keturunannya Nuh, pasti ya. Karena memang seluruh umat manusia habis, tinggal ada Nuh dan keluarganya. Dan ketika itu Tuhan kasih perjanjian, aku tidak akan lagi memusnahkan umat manusia ya. Dan Tuhan kasih apa? Tanda bukti kontraknya ya, atau meterainya. Apa itu? Pelangi ya, puji Tuhan, masih ingat ya. Jadi artinya Tuhan itu selalu bikin perjanjian dan tidak asmuni. Tahu asmuni ya? Asal muni, tetapi ada kesepakatan dan ada tanda yang Tuhan kasih. Nah, ini bicara tentang meterai. Maka dari itu kita mau bicara dulu meterainya nih. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru rupanya ada perbedaan tentang meterai, gitu ya. Bukan berarti meterainya artinya berbeda, tetapi bentuk yang Tuhan berikan tentang meterai ini berbeda, gitu ya. Tapi meterai itu sendiri sama, berbicara tentang perjanjian, kesepakatan bersama. Bisa juga meterai ini bicara tentang hak milik, gitu ya. Hak milik itu juga meterai, karena zaman dulu belum ada STNK, belum ada BPKB. Kalau sekarang kan BPKB, tinggal dilihat, oh atas nama Bapak Joko Mulyono, berarti ini motornya Pak Joko. Oh rumah ini sertifikatnya atas nama siapa? Oh sertifikatnya atas nama Mbak Hartati. Wah berarti punyanya Mbak Hartati. Cuma zaman dulu enggak gitu ya. Zaman dulu dikasih meterai.
meterai gitu ya. Nah ini untuk hak milik gitu ya, untuk hak milik. Makanya pernah mendengar khotbah bahwa zaman dulu itu bahkan sampai sekarang biasanya kambing, domba, ternak itu dikasih tanda. Ya toh, entah bokongnya, entah kupingnya, ya toh, benar kadang-kadang di kupingnya ya, kadang di pantatnya dicap. Ya toh, dicap JM Joko Mulyono. Bukan berarti sapinya itu namanya Joko Mulyono, bukan, tapi sapi itu milik Joko Mulyono. Jelas ya? Enggak berarti namanya Joko Mulyono, salah ya. Jadi itu dicap, distempel, dimeterai, ini miliknya Pak Joko gitu ya. Nah, bicara tentang perjanjian meterai, maka perjanjian lama itu meterainya sedikit berbeda. Coba kita lihat di Kejadian 17 ayat 10. Kejadian 17 ayat 10 berkata demikian. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini kata-kata Tuhan kepada Abraham. Jadi Abraham ini orang pertama yang Tuhan suruh untuk sunat. Sebelum Abraham tidak ada. Abraham inilah orang yang disuruh Tuhan untuk sunat. Dan sunat ini adalah meterai dari perjanjian. Apa perjanjiannya? Bahwa keturunannya Abraham adalah bangsa yang terpilih. Betul ya? Bahwa keturunannya Abraham, dari keturunannya Abraham akan muncul juru selamat. Ini perjanjiannya. Ya. Bagaimana Tuhan berjanji dari keturunan Abraham, maka Abraham ini akan punya banyak sekali anak sampai bintang di langit dan sampai seperti pasir di laut. Ya, ini yang kemudian jadi bercandaan ya. Ada 3 hal yang terlalu banyak di dunia ini, ya toh? Bintang di langit, pasir di laut, dan alasanmu gitu. Alasanmu kakean itu. Opo ya alasannya gitu. Nah, ini bicara tentang meterai. Nah, ini lebih ditegaskan lagi di dalam Roma 4 ayat 8 sampai 11 ya. Roma 4 ayat 8 sampai 11. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Artinya apa? Ditebus. Betul ya? Manusia kesalahannya tidak diperhitungkan. Loh kok bisa tidak diperhitungkan? Karena kesalahannya sudah ditebus. Nanti kalau baca ayat sebelumnya boleh ya. Atau adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tidak bersunat? Apa sing ditebus kuwi sunat tok, apa sing ora sunat juga? Yang ditebus oleh Allah itu yang bersunat saja atau juga yang tidak bersunat? Itu pertanyaannya. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu dan keturunannya diselamatkan bukan goro-goro sunat. Sunat itu meterainya. Ya, tapi Abraham diselamatkan karena iman. Selanjutnya, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Abraham itu selamat bar sunat, opo sadurunge sunat, gitu pertanyaannya. Ingat, Abraham itu diselamatkan karena iman. Ya, bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Itu jawabannya. Bukan, Abraham itu diselamatkan bukan setelah disunat. Sebelum disunat pun dia sudah diselamatkan. Karena sunat bukan yang menyelamatkan, gitu maksudnya ya. Kalau sunat itu yang menyelamatkan, berarti setelah disunat baru selamat, kan gitu ya. Enggak, sebelum disunat itu sudah diselamatkan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Jadi sunat itu sebagai meterainya, ya. Sebagai meterai itu disunat berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Keselamatan datang dari iman. Tapi
diejawantahkan, ditunjukkan dengan sunat, gitu ya. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat. Karena itu Abraham itu juga bapa orang percaya bagi yang tidak disunat juga, gitu ya. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Karena sekali lagi Abraham diselamatkan karena iman, bukan karena sunat. Tapi sunat itu adalah meterai. Itu sunat secara harafiah, betul ya. Tapi itu meterai. Sama seperti baptisan harafiah. Ada masuk ke air, ada diselam, gitu ya. Setelah diselam nyanyi hidupku bukannya aku lagi. Apakah setelah dibaptis yakin 100% Anda hidupnya bukan Anda lagi? Bisa jadi sebelum dibaptis Anda sudah lahir baru. Ada? Ada. Petrus bilang, orang-orang yang tidak Yahudi atau orang-orang Yunani, mereka itu sudah kepenuhan Roh Kudus, padahal mereka belum dibaptis. Maka dari itu, apalah aku melarang mereka untuk dibaptis. Karena itu Petrus membaptis mereka. Kenapa? Karena Petrus sudah lihat sendiri, mereka sudah hidup baru, mereka sudah kepenuhan Roh. Masa nggak boleh baptis? Itu luar biasanya orang zaman dulu. Orang zaman sekarang wis dibaptis ping telu tapi orang lahir baru. Nah, itu yang parah, ya kan? Sudah punya sertifikat baptisan, dilaminate, dikasih figura, tempel di ruang tamu, tapi hidupnya tidak pernah lahir baru. Nah, itu masalah, ya kan? Tapi kembali ke situ, baptis ini secara harafiah, sunat juga secara harafiah. Cuma masalahnya kalau kita bicara perjanjian lama, sunat itu hanya untuk orang laki. Ada di sini yang perempuan sunat? Si disunat apa nih? Ya toh, laki-laki yang disunat. Dan saya pernah bilang bahwa luar biasanya Tuhan kasih perjanjian itu yang mudah dilihat. Ya, coba ini laki-laki sehari berapa kali pipis? Nah, setiap pipis iling. Ini perjanjian. Nah, ya toh, loh, sama seperti pelangi. Ya toh, Tuhan kasih di mana? Di langit semua orang bisa lihat. Ya toh, orang didelik gitu ya. Semuanya bisa lihat. Ini bicara tentang sunat, perjanjian lama. Tapi sekali lagi di sini dibahas, Abraham itu bapa bagi yang tidak bersunat juga. Karena Abraham diselamatkan bukan karena sunat. Abraham diselamatkan karena iman. Sunat itu sebagai tanda meterai perjanjian. Supaya apa? Mengingatkan kita, bukan mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin lupa. Kita bisa lupa. Kita lupa bahwa kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Hal yang sama dalam sebuah pernikahan dikasih cincin. Biar apa? Ingat. Mau chat sama mantan, ada cincin. Ingat Bud, ingat dulu pernah berjanji sama Via bahwa setia, ya kan? Janjinya setia atau enggak? Setia ya. Jadi kalau mau aneh-aneh itu ketika lihat cincin, eling, ya kan? Ingat lagi. Itu fungsinya, paham ya? Mengingatkan kita, karena kita sok lupa, ya kan? Calanang-lanang senangane lali bahwa mereka adalah imamat yang rajani. Imamat itu imam. Kelakuannya kudune kaya imam apa kaya pendosa? Imam itu kelakuannya piye? Imam itu imam itu kelakuannya Walid nak Dewi. Begitu kan? Enggak lah. Imam itu harus yang bersih, moralnya baik. Ketika pipis iling, ya toh? Orang Israel ketika pipis ingat, saya ini imamat yang
rajani. Ora iso sembarangan. Amin. Ini bicara perjanjian lama. Nah sekarang perjanjian baru, sunat tidak begitu lagi penting. Kenapa? Sekali lagi itu perjanjian lama. Perjanjian baru coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 25. Apa yang menjadi meterai? Ya, 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Masih ingat ya? Ini kira-kira saya ngomong ini pas apa? Perjamuan kudus ya. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi darah Yesus itu meterainya. Gitu ya. Ini perjanjian baru ya. Perjanjian lama sunat sekali lagi. Perjanjian baru meterainya berbicara tentang darah Kristus. Ketika kita menerima darah Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membubuhkan darah Yesus di ambang pintu rumah kita. Ingat ya, bagaimana kitab Keluaran menulis ya, darah domba, maka maut itu akan lewat. Ya, kita akan Paskah dilewatkan, Passover, gitu ya, Pesah. Kita dilewatkan dari apa? Dari maut. Kenapa? Karena ada darah itu meterai. Ini berbicara tentang darah Kristus adalah meterai dari perjanjian baru. Nah, tapi yang menarik tidak hanya darah Kristus. Coba kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. Tidak jauh dari 1 Korintus. 2 Korintus 1 ayat 22 penulisnya juga sama. Pak Paulus menulis begini, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi meterai juga adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga merupakan meterai. Ada beberapa penafsir yang mengatakan begini, kita itu dimeteraikan dengan 2, darah Kristus dan lebih mantap lagi Roh Kudus. Darah Kristus tapi lebih mantap lagi Roh Kudus. Jadi meterainya double. Meterai yang pertama itu darah Kristus, meterai yang kedua Roh Kudus. Saya kurang sepakat dengan ini. Kenapa? Pertanyaannya, apakah darah Kristus kurang? Kok sampai ono meterai lagi? Ya? Ini kalau cowok-cowok itu ditanyain sama istri, kamu sayang aku nggak? Iya. Buktinya apa? Lah, tak nikahi loh, ini sono cincinnya loh. Terus besok lagi nanya lagi, jengkel lah. Ya enggak lah ya, tetap kita dengan sabar menjelaskan, ya enggak lah, ya lama-lama ya toh wis gaji di PKB cek takon sayang aku ora. Ya, artinya apa loh? Kalau perjanjian itu kuat, cukup 1, betul enggak? Ya. Ketika Anda pemberkatan nikah di gereja dikasih surat akte pernikahan 1 lembar atau 10 lembar? Ben kuat Pak Pendeta. Nek si Jito iki wah iki calonku iki beling. Yang kedua juga dikasih Pak Pendeta ya. Jadi kalau yang 1 gagal ada perjanjian yang kedua, yang ketiga dan keempat seterusnya gitu ya. Apakah begitu? Enggak. 1 cukup karena kuat. Betul ya? Lah kalau kita bicara darah Kristus, darah Kristus itu lemah sampai harus ada meterai yang kedua, Roh Kudus. Saya yakin tidak. Firman Tuhan jelas, kasih darah Yesus, darah domba di ambang pintu selesai. Ora ono syarat liyane. Betul ya? Setelah dikasih darah, pintunya kudu digembok, gemboknya warna hijau, gitu.
dan lain sebagainya. Enggak. Pokoknya kasih darah selesai. Karena apa? Itu meterai yang kuat, yang solid, yang bisa dipegang janjinya. Tidak perlu banyak-banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa Roh Kudus juga ditulis sebagai meterai? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini kata-kata Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yang menarik, Tuhan Yesus bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan nggak bilang begini, tetapi kamu semoga menerima kuasa. Tetapi kamu, saya harap menerima kuasa. Nah, Tuhan jelas bilang kamu akan menerima kuasa. Itu kata-kata yang pasti. Betul ya? Kamu akan sukses. Berarti pasti sukses? Pasti. Ora sukses dhewe iso protes. Ngerah. Jarimu akan sukses. Saiki aku ora sukses ya. Berarti ya kata-katanya tidak benar ya. Artinya kalau kita bicara akan, pasti ada satu kepastian. Kenapa Tuhan bilang kamu pasti menerima Roh Kudus? Karena mereka sudah menerima Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, menerima darahnya sebagai penebusan, pasti ada Roh Kudus. Kalau ada orang yang bilang saya percaya Yesus, saya menerima Yesus, tapi tidak menerima Roh Kudus, ini aneh. Benar apa benar? Benar. Yesus sama Roh Kudus itu kan satu hakikat, sama-sama Allah loh. Saya terima Yesus tapi saya tidak terima Roh Kudus. Lah ya apa sih? Kalau Anda terima Yesus Kristus, pasti Anda terima Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya. Saya kemarin masih cerita ya, kenapa Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan tentang Yesus, ya kan? Mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Karena Roh Kudus dan Yesus itu satu paket. Kenapa Yesus harus kita terima, terus kemudian Roh Kudus ada di dalam kita? Karena kita mau Roh Kudus tinggal. Makanya hati ini kudu diberesin. Ada satu pribadi yang mau tinggal di hati kita. Makanya hati kita harus dikuduskan. Melalui apa? Darah Kristus. Makanya kalau orang yang terima Yesus Kristus, sekali lagi, pasti ada Roh Kudus. Masalah kita mau nurut sama Roh Kudus atau enggak, itu urusan lain, kan? Saya pernah bilang begitu, itu urusan lain. Tapi begitu kita terima Yesus Kristus, darah Yesus Kristus kita terima, maka darah dan Roh Kudus itu satu paket. Karena itu ditulis di sini ada darah Kristus, ada Roh Kudus sebagai meterai. Jelas ya? Bukan berarti satu enggak kuat, bukan. Tapi ini satu paket. Ya toh, satu paket. Nek misalnya tanda tangan surat kuwi, sahne apa? Ono tanda tangan, ono stempel. Betul ya? Nek stempel tok ora ono tanda tangan piye? Ya ora sah. Betul ya? Kalau cuma tanda tangan tok ora ono stempel rasa, kebalikannya juga sama, ndak sah. Harus satu paket, ono tanda tangane, ono stempel, kurang lebih begitu, ya toh? Ini satu paket. Bukan berarti oh tanda tangan tok ndak kuat, bukan masalah itu. Ini harus satu paket. Ya. Nah, bicara tentang apa yang menjadi jaminan kita, ini pertanyaan lain. Coba kita lihat di dalam tadi kembali 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya pernah dengar khotbah, not bad, baik. Pendeta ini bilang begini,
Coba lihat, semua yang telah disediakan. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan kita berkah. Jantung yang baru, kaki yang baru untuk Bigel, jantung yang baru untuk Om Uung, orang. Sehingga pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan sudah siapkan uang miliaran, siap diberikan kepada kita, dan jaminannya adalah Roh Kudus. Ada amin? Ragu-ragu kayaknya ya. Nek ngono kok ketoke saldoku seret ya. Wong ATM aja minta maaf ya kan. Maaf, saldo Anda tidak cukup. ATM aja minta maaf. Tapi kok pendeta yang ngomong, nanti ada miliaran yang Tuhan sudah siapkan, siap diturunkan kepadamu. Jaminannya adalah Roh Kudus. Apa sih yang Tuhan sediakan untuk kita di sini? Ya toh? Bahkan dikatakan semua yang telah disediakan, berarti banyak ini ya toh. Tadi itu ada Ferrari ya toh, mobil, ada rumah baru ya toh, ada duit berkelimpahan gitu ya. Begitu Bu Kartika? Haleluya ya. Kalau begitu ya senang juga sih Pak Pendeta ya. Waduh, aku ya senang ya. Cuma masalahnya apakah itu yang dimaksud? Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13. Yang nulis sama, namanya Pak Paulus juga. Yang nulis sama dan konteksnya pun sama. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, maka ini berbicara hal yang sama gitu ya. Efesus 1 ayat 13. Coba perhatikan kata-katanya, kan mirip gitu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Betul ya? Ketika kita percaya otomatis ada Roh Kudus. Ketika ada darah Kristus otomatis ada Roh Kudus. Itu satu paket. Ya. Nah, terus ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, bodoh ya. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sama ya? Sama konteksnya. Apa itu seluruhnya? Yaitu mobil mewah, rumah, kesehatan, panjang umur. Gitu? Enggak loh. Yaitu penebusan. Jadi ini bicara tentang penebusan, keselamatan. Sama seperti sunat tadi. Tuhan gak janji kepada Abraham bahwa kau akan rumahmu banyak dan lain sebagainya. Enggak. Perjanjian Tuhan sama Abraham itu, kamu itu bangsa yang terpilih. Ya. Anakmu akan banyak. Dari anakmu akan ada satu juru selamat. Ini bicara bangsa yang terpilih. Israel mau tidak mau, Anda setuju tidak setuju, ini bangsa dipilih Tuhan. Nek jenengan takon, lah ngopo kok Tuhan milih Israel? Lambu. Akhirnya itu ya. Takono Gusti Allah, ya toh? Walaupun sekarang kita lihat gonjang-ganjingnya di berita tentang Israel, mau tidak mau Tuhan memilih dia untuk datang juru selamat. Sudah datang? Sudah. Karena itu kita tidak perlu memandang lagi bangsa Israel sebagai bangsa superior. Tidak usah. Bangsa Israel podo karo bangsa Indonesia di mata Tuhan. Amin. Ya? Kenapa? Loh, mereka itu dipakai untuk apa? Untuk jalan juru selamat lain. Juru selamat itu kan manusia tuh. Manusia itu kan hanya perlu bangsa, perlu keluarga, perlu ibu, perlu bapak, perlu suku. Ya? Lah masa ada manusia kok bangsa mana kamu? Bu. Ya harus ada silsilahnya, kudu jelas. Makanya Matius 1 ayat 1 ditulis silsilahnya Tuhan Yesus. Kenapa kok penting banget? Loh, untuk membuktikan Yesus itu manusia tenang. Enggak asal nongol, bu dari mana? Ya, ada yang mengatakan apa itu si Melkisedek, ya, Melkisedek itu tokoh yang tidak jelas.
karena tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, gitu ya. Loh, bukan masalah itu, karena Melkisedek bukan bicara tentang juru selamat maksudnya ya. Kalau juru selamat yang adalah manusia, ini udah jelas, gitu. Melkisedek beda cerita, gitu kan. Ngapain dijelentrekke, betul ya? Anda tahu silsilah saya? Sekono tekan Samuel Priyotomo, nggak tahu dan nggak perlu tahu. Sopo aku, betul ya? Siapa saya? Tapi Yesus Kristus perlu. Karena itu Tuhan memilih Israel sebagai jalan juru selamat datang. Setelah datang ya sudah, Israel tidak berbeda dengan kita. Di mata Tuhan kita ini sama. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang mengagung-agungkan Israel, yes, aku rasa setuju lah, ya toh? Ya monggo, tapi saya tidak setuju, ya. Saya tidak setuju. Oh, kita harus memberkati Israel. Saya pernah khotbah tentang itu, ya. Salah, ya toh? Keliru, tapi it's okay, ya. Itu pemahaman mereka, ya. Jadi apa yang disediakan sekali lagi, Tuhan menyediakan kita yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi rupanya Roh Kudus yang satu paket dengan darah Kristus itu, ini adalah meterai yang menjadikan kita milik Allah. Jadi ini meterai yang berbicara tentang hak milik. Karena ada meterai yang untuk segel, ya. Seperti di kitab Wahyu ada kitab yang dimeteraikan, tidak boleh dibuka, gitu ya. Karena nggak semua orang boleh buka meterai ini, gitu ya. Nah artinya ini meterai yang menyegel. Tapi bicara tentang menjadikan kita milik Allah, berarti ini bicara hak milik. Dan zaman dulu meterai itu ya seperti tadi yang saya bilang, sapi dengan Pak Joko Mulyono. Kalau Pak Joko Mulyono punya sapi, kira-kira lambannya yang ditemplek di bokongnya sapi apa? DP atau JM? Kira-kira DP juga loh. Tapi Joko Poernomo keliru. Pada Jokone tapi keliru ya toh. Saya yakin dan percaya Pak Joko pasti lambangnya JM. Ya toh. Kalaupun orang mesti gambar siluetnya Pak Joko. Template bokongnya sapi. Ya toh? Ya, zaman dulu di Amerika ada mulai mengeksploitasi hutan gitu ya. Jadi kayu itu ditebang. Nah, masalahnya banyak perusahaan kayu. Nah, bagaimana transportasi kayu? Anda tahu? Lewat sungai. Jadi kayunya itu dicemplungi sungai, nanti kintir bahasa Inggrisnya, gitu. Kintir, nanti di ujung sana tinggal diambil. Nah, cuman masalahnya kan di sepanjang sungai itu ada banyak perusahaan pemotongan kayu. Terus gimana? Ya tadi itu dikasih meterai. Meterainya pasti berhubungan dengan perusahaan itu, betul ya? Nah perusahaannya misale Honda, misale atau beda gampang Honda, mesti dicap itu lambangnya, betul ya? Pasti, orang mungkin 3 berlian, ya nggak mungkin. Itu 3 berlian tuh bang, Mitsubishi, ya beto, itu semua orang tahu. Oh, gambarnya apa? Oh ini gambar, oh ini perusahaan si A, oh ini miliknya B. Karena di ujung sana nanti dipilah-pilah. Oh ini kayunya PT A, ini kayunya PT B, supaya orang wale-wale. Dan jangan lupa yang dicap tadi, meterai yang ditempelkan tadi pasti menggambarkan perusahaan itu, menggambarkan pemiliknya. Kalau namanya Pak Joko Mulyono, ya mesti JM, betul ya? Nah ini berbicara apa sih? Kita ini gambar dan rupa Allah. Tuhan Yesus pernah diuji oleh orang-orang Farisi. Boleh nggak bayar pajak? Tuhan bilang apa? Delok koinmu, gambarnya sopo? Gambarnya Kaisar, berikan kepada Kaisar.
yang menjadi milik kaisar. Koin gambarnya kaisar, milik kaisar. Pak Budi, Nia, Bu Brenda, Anda segambar dengan Allah. Miliknya siapa? Amin. Jadi meterai ini juga berbicara tentang kita ini gambar dan rupa Allah. Masalahnya gambar dan rupa Allah itu memang sudah dosa, sudah rusak karena dosa. Makanya kita harus meniru gambar yang benar. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kata-katanya ya, menjadi serupa, berarti sudah belum? Belum. Ya toh? Tapi begitu ditebus oleh Yesus, mendapat darah Kristus, Roh Kudus turun untuk menjadi meterai kita, maka kita ini akan diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Yesus bilang apa? Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Artinya gambarnya plek. Ya kan? Gambarnya plek. Maaf kalau Anda lihat saya, belum tentu Anda lihat Allah. Kalau Anda lihat Pak Budi, belum tentu Anda lihat Allah. Cuma kalau Anda lihat Yesus Kristus, pasti Anda lihat Allah. Itu yang Tuhan Yesus bilang, bahwa Dia adalah gambar yang plek. Dan itu kenapa? Itu adalah karya Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Roh yang mengubah kita menjadi serupa dengan gambarannya. Roh yang adalah meterai tadi, pasti ketika ditempelkan di hati kita, lambangnya bukan lambang setan. Setuju? Lambangnya lambang Allah, karena kita serupa dengan Allah. Itulah mengapa Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan sesuai perintah Yesus, karena Yesus adalah gambar yang benar. Betul ya? Yang kita tiru itu bukan Paulus, yang kita tiru itu bukan Daud, yang kita tiru Yesus. Yesus gambar yang benar. Roh Kudus menuntun kita, mengingatkan kita, mengajar kita tentang Yesus, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, seperti meterai tadi serupa dengan pemiliknya. Entah inisial, entah gambar. Berarti kembali ke tadi, nggak ada berkat jasmani ya Pak Pendeta. Berarti Roh Kudus turun melingkupi kita hanya menjadi jaminan untuk keselamatan, penebusan yang sempurna. Lalu di hidup ini gimana? Saya percaya Pengkhotbah 7 menuliskan bahwa pentingnya uang. Apa-apa kita khotbah itulah ya. Pentingnya uang. Saya tanya, uang penting enggak? Penting ya? Penting ya. Oh, Mas Firman, uang penting enggak Mas? Oh tak pikir yang penting puyer 16. Tak pikir ternyata ya duit penting juga buat Mas Firman itu. Artinya kalau uang itu penting, lalu kenapa Tuhan tidak cukupkan kita? Ada satu penelitian yang menarik. Saya sempat ngobrol dengan pimpinan namanya Jelai Kasih. Mereka punya, Bu Brenda pasti tahu ya, Jelai Kasih itu sering diadain KKR, tapi untuk anak-anak sekolah. Pernah juga untuk guru PAK ya. Nah ketika saya ngobrol sama Pak Tim, pimpinannya, menarik. Dia bilang begini, ketika mereka kumpulkan anak SMP, menarik ketika mereka coba polling jajak pendapat. Apa yang menjadi kekhawatiran anak-anak SMP itu? Mereka pengen tahu apa sih yang menjadi kekhawatiran anak-anak ini. Tahu nggak? 60% lebih
itu menulis bahwa mereka kekhawatiran mereka adalah ekonomi. Anak SMP kekhawatirannya adalah ekonomi. Oke, saya dapat info itu dan saya kembali pulang, saya merenung gitu ya. Merenung sederhana begini. Saya masih ingat dulu ya mungkin remaja lah, ya umur 20-an. Kami ya masa itu masih 4 orang, itu masih cupu-cupu lah ya. Pernah ngobrol-ngobrol santai dengan ibu kami. Ya. Dan dalam perbincangan itu ibu saya nanya, tapi itu cukup membekas di dalam hati saya. Ibu saya nanya begini, anak-anak pernah gak sih merasa kekurangan ketika kecil? Kami hidup bukan di keluarga yang mewah. Bukan berarti mobil itu ada. Ya ada lihatnya sekarang. Pak Joko punya mobil sekarang. Dulu itu Vespa, satu Vespa buat 6 nyawa, bayangin. Ya, jadi kalau sekarang Anda bilang aku motor anakku loro, kalah. Pak Joko 4 Bapak Ibu, ya plus orang tua 1 Vespa. Ya, bayangin ya. Mbak Puji sama Mbak Endah di depan, Bu Ibu ya. Terus Pak Joko, saya diapit di antara Pak Joko dan Ibu. Jangan berpikir saya sebesar ini ya. Saya sebesar ini ya habis jobnya. Saya masih kecil tentunya dan nok digendong. Bayangin 4 anak, orang tua berarti 6 nyawa, 1 Vespa. Ayah saya pernah jualan kerupuk. Ya mungkin pernah tahu ceritanya ya. Jadi saking untuk menambah ekonomi keluarga itu jualan kerupuk. Dan Anda tahu sopo sing plastiki? Ya anak-anak termasuk saya. Kalau zaman dulu itu kalau masukin plastik itu kan nyegelnya pakai lilin. Ya kami semua ahli SD itu udah bisa. Ya udah bisa. Kenapa? Ya karena memang diberdayakan. Banyak anak, banyak rezeki, ora perlu karyawan. Ya, jadi mulai Mbak Endah, Mbak Puji, saya, itu semua itu semua tugasnya jelas gitu ya. Makanya saya ini akrab dengan lilin gitu. Ya, makanya saya sama Mas Firman itu cocok lah ya. Saya yang jaga lilin, Mas Firman yang keliling. Ya, bicara tentang masa kecil kami, mungkin ibu saya berpikir jangan-jangan anak-anak tuh merasa kurang. Dan itu yang terlontar dari ibu saya. Nanya, pernah nggak sih kalian merasa kekurangan? Tapi 4 makhluk ini itu semuanya setuju ngomong enggak. Dan saya pun merasa begitu. Ya memang sekarang diilang-ilang meneh. Dolaran ini God nih Pak Eko. Itu kan ya ora excellent ya bro. Ya mainan kita juga seadanya. Kita nggak punya uang. Dibandingkan maaf ya, apa yang Jelai kasih tadi tanyakan kepada anak-anak. Mereka semua rata-rata udah punya handphone. Rata-rata sudah punya handphone. Awake dhewe belum ya. La ilaha illallah ya. Dolanane cacing ya, wis keren lah pokoknya. Ya, maksud saya begini. Kalau saya mau memikirkan zaman dulu dengan sekarang, kita dulu juga rekoso kok. Beneran. Pak Budi ngono cerita mlaku tekan di sepeda, gitu ya. Itu melaku bebeta. Ya, tapi jujur Pak Budi, dulu merasa khawatir nggak dengan ekonomi? Enggak ya? Betul nggak? Ya, kita yang seumuran saya lah, kita bisa membayangkan dulu kita kecil ya nggak kaya amat gitu. Kita dulu kecil ya nggak terus punya sopir, ya toh kemana-mana diantar naik motor, enggak, boro-boro, ya kan? Punya motor, dibeliin motor.
motornya kebeset aja takut pulang. Betul ya? Kenapa? Seneni bapaknya. Ya, itu zaman saya itu, ya toh. Kenapa bapak saya marah? Ya karena motor barang mahal waktu itu. Ya, sekarang ya motor beset, ya udahlah. Betul nggak Mas Roko? Ya, sekarang kita nggak akan marah dengan anak kita hanya gara-gara motor beset, jujur ya toh. Ya paling ya hati-hati. Ya. Kita bahkan lebih tenang ketika lihat anak kita aman. Motornya beset-beset itu gampang lah. Tapi zaman dulu, kita masih ingat ya toh. Motor beset itu rawani balik, yakin ya toh. Saya punya teman saya itu punya motor Mega Pro baru gres. Mega Pro baru gres keluar dari dealer. Baru gres zaman itu Mega Pro. Wah. Jos gandos kopros-kopros ya toh. Ya karena SMA kan ya semuanya pengen nyoba motor itu. Rebutan. Itu motor nyemplogon serius. Itu motor nyemplogon baru gres. Setelah diangkat rame-rame, cekakak-cekiki pada pulang, nah teman saya bingung, gak berani pulang. Kenapa? Nah, ini kalau pulang kondisi motor kayak gini, habis dia, ya toh. Oh sampai dibawa ke sini, saya masih ingat dicuci dulu, dibersihkan, ya toh. Yang beset-beset di kamuflase. Tapi itu yang kita alami. Tapi jujur, pernah kita khawatir tentang ekonomi dulu ya? Enggak ya? Enggak kan? SMP, SMA kita nggak pernah khawatir tentang ekonomi. Cuman yang menarik, kenapa pollingnya Jelai ini 60% khawatir tentang ekonomi? Itu kan jadi pertanyaan. Karena jujur saja kami ini juga bukan lahir dari keluarga yang wow, ya kan? Saya kalau makan itu ibu sudah goreng ayam 4, ya udah. Ingat lauknya 1. Karena kalau ambil lauk 2, saudaranya nggak kemanan. Ya toh, itu zaman saya. Zamannya Nia, ayamnya nambah Nia, nambah Om, tambah lagi. Betul nggak? Ya kan, zaman anak-anak zaman sekarang kan enak. Tahunya mau 2, mau 3, dikasih zamannya dulu enggak. Ibu saya goreng tahu 4, satu-satu titik cukup ra cukup tahunnya siji. Ya kan? Itu zaman saya. Zaman sekarang jauh lebih enak. Cuma pertanyaannya kenapa bahkan anak-anak SMP khawatir tentang ekonomi? Dan apa yang saya analisis ya. Dan salah satu psikolog itu pernah mengatakan bahwa zaman sekarang itu kita amat sangat mudah membandingkan hidup. Membandingkan hidup itu lewat apa? Medsos. Sing dibandingin apa? Atta Halilintar. Ayolah, Atta Halilintar beli mobil 3 miliar Om. Saya cuma punya handphone Samsung S25. Masya Allah. Kayak Vivo itu. Vivo baterainya drop misalnya. Ya, tapi itu yang terjadi kepada anak-anak kita zaman sekarang. Mereka khawatir tentang ekonomi padahal yang mereka khawatirkan bukan masalah ekonominya sebetulnya. Karena mereka membandingkan. Sama seperti hal dengan kita. Loh, kita sudah dikasih jaminan, yaitu apa? Keselamatan. Saya mau tanya, makan cukup? Cukup kan? Tidurnya? Apalagi yang kau dustakan? Ya? Saya punya teman ya cukup lumayan kaya lah. Setiap dia mau tidur, dia harus pakai pil. Karena nggak bisa tidur. Harus minum pil tidur baru bisa tidur. Coba bandingkan sama tunawisma yang tidak punya rumah, dia bisa tidur di depan toko pules. coba bayangkan ya. Bukankah kalau kita sudah makan cukup, kesehatan cukup, sebetulnya yang kurang dari kita apa sih? Kata cukup. Gitu loh. Kita
merasa bahwa oh kita kurang, tetangga kita beli kulkas, tetangga kita beli kompor baru, tetangganya beli kompor baru, kita yang kepanasan. Tetangga kita beli AC baru, kita yang kedinginan. Lah kan on. Lah kalau kita memang cukup begini ya sudah. Betul. Dunia mengajarkan bahwa hidup ini adalah kompetisi. Bahkan saya pernah menghadiri satu acara motivasi. Kamu tahu nggak? Dari jutaan sperma hanya satu. Jadi ini memang kompetisi sejak awal mulanya. Jadi kamu itu lahir itu sudah kompetisi mengalahkan jutaan yang lain. Waduh. Tapi yang menarik, Tuhan nggak ngajarkan hidup ini kompetisi. Tuhan ajarkan apa? Jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat. Bukan injak yang lemah, tetapi bantu yang lemah. Amin. Ya. Kalau kita melihat hidup ini kompetisi, tidak akan pernah ketemu cukup. Ya kan? Mangan soto sebelah mangan steak, prasido cukup. Ya kan? Mangan steak sebelah mangan apa meneh, prasido cukup. Kapan bare? Ya kan? Tapi ayo kita jadi terang dan jadi garam. Itu yang Tuhan mau. Roh Kudus memampukan kita. Saya terlalu yakin Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Pasti Tuhan pelihara kita. Tetapi masalah yang terbesar adalah dosa. Apa yang perlu disiapkan Tuhan adalah keselamatan. Itulah mengapa Roh Kudus meterai untuk itu. Yang lain-lainnya itu kecil. Cuman masalahnya kita kurang merasa cukup. Ayo kita cukupkan dengan apa yang kita punya. Ya. Walaupun di handphone ini sering banyak bujuan. Bujuannya apa? Aku laku, Shopee Pay Later, ya kan? Benar ya? Gampang, ya. Kamu dapat pinjaman berapa? Sampai apa iklannya? Karena setiap nonton YouTube iklannya kuwi. Dan ini menarik di Indonesia, pinjaman online itu naik begitu luar biasa. Sekali lagi, yuk kita cukupkan dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Saya terlalu yakin untuk itu. Cuma terkadang kita kurang merasa cukup. Ya, baju kita punya, makan oke, sehat, napas ora sesek, bersyukur, selesai. Apa yang kita bingung ngurusi tanggone, ngurusi sing ono ning medsos, ngurusi apa halilintar aja. Ayo kita semua mengucap syukur bahwa kita sudah diberi garansi untuk keselamatan. Itu yang paling penting. Mari kita berdoa.